kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang saat saya berinteraksi dengan teman-teman saya yang berada di Malaysia. 3 pengalaman ini menjadi menarik karena beberapa kata itu masih ada kesamaan dengan bahasa Indonesia, tapi mempunyai arti yang berbeda ketika digunakan di Malaysia. Sebelumnya kepada teman-teman yang warga negara Indonesia, jangan lupa untuk nyoblos Pilpres Indonesia pada tanggal 14 Februari secara serentak di seluruh Indonesia. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih siapa presiden pilihan Anda. Pengalaman ke-11 yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman adalah ketika saya membaca sebuah berita bulu tangkis, di mana berita bulu tangkis itu menyatakan Cina menewaskan Malaysia 3-0. Kalau teman-teman membaca hanya kata per kata, maka untuk teman-teman Indonesia mempunyai arti yang berbeda. Untuk Indonesia, menewaskan itu sesuatu yang sadis, sesuatu yang kejam. Tapi kalau teman-teman melihat kalimat itu secara utuh, teman-teman sebenarnya bisa memperkirakan bahwa yang dimaksud menewaskan itu bukan seperti yang kita mengerti di Indonesia. Dari kalimat yang penuh itu, teman-teman bisa memperkirakan bahwa yang dimaksud dengan tewas itu adalah kalah. Jadi kepada teman-teman Indonesia yang mengatakan bahwa sama sekali tidak mengerti bahasa Melayu Malaysia, atau sama sekali pokoknya bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Malaysia, ini trik yang saya berikan kepada teman-teman. Jika teman-teman melihat satu kalimat, perhatikan secara utuh kalimat itu, jangan lihat kata per kata. Nah, kalau Anda melihat secara utuh, Anda bisa memperkirakan bahwa ini yang dimaksud menewaskan itu adalah mengalahkan. Tentu untuk sebagian orang-orang Indonesia yang mencoba mencari lebih banyak perbedaan dari persamaan, tentu akan mengamuk-ngamuk. Terutama kalau misalkan ada berita seperti ini nih, Malaysia menewaskan Indonesia 3-0. Nah, itu pasti ngamuk-ngamuk semua, kan? Menewaskan, memangnya Indonesia ini apaan? Ditewaskan gitu. Pengalaman ke-12 itu saat saya didatangi oleh seseorang. Waktu itu saya ada di rumah, kemudian ada orang datang dengan memakai seragam. Dia mengucapkan salam kepada saya jawab salamnya. Orang ini mengatakan bahwa dia ingin melakukan banci penduduk. Untuk orang Indonesia ya terutama, kalau melihat satu kata itu tentu maknanya kalau udah banci itu artinya kayak waria kan, bencong begitu ya. Tapi kalau teman-teman melihat banci penduduk, teman-teman harus berpikir dengan cara yang berbeda. Artinya teman-teman harus mempunyai pikiran yang terbuka bahwa ini bukan banci yang kita mengerti di dalam bahasa Indonesia. Ini pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan penduduk. Apakah informasi penduduk ataukah survei penduduk ya. Ternyata apa teman-teman? Yang dimaksud dengan banci dalam bahasa Malaysia itu dalam bahasa Indonesia adalah sensus. Jadi itu maksudnya sensus penduduk. Pengalaman ke-13 ini mungkin kata ini tidak ada digunakan di Indonesia. Tapi kalau teman-teman yang dari Indonesia datang ke Malaysia mungkin pernah melihat kata ini ya, dimana kata itu tertulis misalkan kayak di suatu kayak toko atau warung, terus itu ada tulisannya kedai runcit. Teman-teman harus ingat ya, kata kedai itu dikenal loh di dalam bahasa Indonesia ya, terutama untuk teman-teman yang tinggalnya di Sumatera, itu pasti kenal yang namanya kedai. Apalagi kalau misalkan orang Minang kalau di Sumatera Barat itu kenal kata kedai, itu kenal gitu. Kedai runcit itu kalau teman-teman bisa melihat ya, jadi sekali lagi saya minta teman-teman tuh jangan melihat hanya kata per kata, tapi coba lihat gambaran besarnya ini apa maksudnya. Begitu teman-teman melihat tulisan kedai runcit, dan coba lihat teman-teman apa sih yang dijual di kedai itu atau di warung itu. Kedai runcit itu adalah warung eceran atau warung yang menjual bahan-bahan kelontong. Jangan bilang bahwa kata kelontong tidak ada dalam bahasa Indonesia, ada. Jadi yang dimaksud dengan kedai runcit itu adalah warung eceran ya, jadi warung kecil-kecilan begitulah, itu yang disebut dengan kedai runcit dalam bahasa Malaysia. Oke, teman-teman, itu saja sejauh ini 13 pengalaman tentang kata atau kalimat yang digunakan di Malaysia, dan saya mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Sehat walafiat selalu. Dadah.